Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Hope you will always in good health. Amen. Okay, today we are going to discuss about the ninth meeting. Before we start our lessons today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Okay, today we are in the ninth meeting. The materials or the lessons is about memo, menu, schedule, and signs. Oke, kita di pelajaran bahasa Inggris pertemuan ke-9 yaitu tentang memo, menu, schedule itu artinya jadwal, dan signs itu artinya tanda. Bahasa Inggris kelas 10. Okay. Before we start our lesson today, let's see KI and KD. Oke, KI-KD-nya, KI-nya yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk memo, menu, schedule, dan signs, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja, sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Kemudian untuk KD-nya, kompetensi dasarnya yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk memo, menu, jadwal, dan tanda-tanda atau signs, lisan dan tulis, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Itu untuk KI dan KD-nya. Next is about indicator. Indikatornya yaitu yang pertama yaitu menjelaskan, yang kedua yaitu mencirikan, yang terakhir yaitu membandingkan. Oke, indikatornya ada 3, menjelaskan, mencirikan, dan membandingkan. Oke, next kita masuk ke materi. Yang pertama, the first is about memo. Apakah ada yang sudah tahu apakah itu memo? Memo is a concise message, namely a message written by someone with a brief, clear, and easy to understand. Memo consists of 4 types, namely informations, order, warnings, and directions. The memo consists of 3 parts, namely head, content, and closing. Jadi, memo itu adalah kependekan dari memorandum, sebuah pesan singkat, yaitu yang dinamakan sebuah pesan yang ditulis oleh seseorang dengan sangat jelas tapi singkat dan mudah untuk dimengerti. Memo terdiri dari 4 jenis yang dinamakan informasi, urutan, peringatan, dan arahan. Memo juga terdiri dari 3 bagian yang disebut head, yaitu kepala atau bagian utama, kemudian content, yaitu isi, dan yang terakhir closing, yaitu penutup. Okay. There are 2 parts of memo. There are two types of memo. Ada 2 tipe dari memo. The first is official memo or formal memo. Yang pertama yaitu memo resmi. Okay. Official, formal itu artinya resmi. Okay. This memo is usually used by an agency or company to subordinate or vice versa. There are 2 parts of the form of the official memo. Okay. Yang perlu diperhatikan yaitu memo ini itu biasanya digunakan oleh agensi atau perusahaan untuk mengkoordinasikan atau untuk hal-hal penting. Ada 2 bagian dari bentuk dari memo resmi. Ketika the bertemu dengan huruf hidup atau huruf vokal dibaca the official memo. Okay, next. For the first, there is a head of memo, kepala memo. Jadi yang pertama itu adalah kepala memo.
Nah, apa saja isinya? Ada the first is receiver or acceptor, yaitu penerima dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu sender, yaitu pengirim. Yang ketiga matter and date, tanggal. Yang terakhir adalah subject, hal atau keperluannya yang ditulis di memo tersebut. Yang pertama adalah head of memo. Yang kedua yaitu second one is content atau isi. Structure of formal memo. 2. The recipient of the memo. Receiver or acceptor. Jadi yang pertama adalah to. To yaitu memiliki arti untuk. Untuk siapa? Berarti dia itu ditujukan oleh si penerimanya. Jadi to itu untuk penerima. Sedangkan yang kedua, the second one is from, yaitu the person writing the memo. Orang yang menulis memo atau pengirimnya, sender, yaitu pengirim. Kemudian the next one, date. The date when memo was written. For example, February 22nd, bacanya 22nd, 2009. Boleh 2009, boleh 2009. Oke. The date, tanggal ketika memo itu ditulis. Contohnya dari tanggal 22 Februari tahun 2009. Jadi penulisan tanggalnya seperti ini. Bulan terlebih dahulu, setelah bulan ada tanggalnya, tanggal 22. Ingat, kalau 21 itu menggunakan first, kalau 22 menggunakan second, 22nd, kalau 23 yaitu 23rd. 24 dan selanjutnya sampai 29 menggunakan TH belakangnya, 4th, 5th, dan selanjutnya. 2009, bacanya 2009 boleh, 2009 juga boleh. Selanjutnya yaitu subject. Subject is short specific topic discussed on the memo. Jadi pada subjeknya itu yaitu topik singkat yang secara spesifik yang dibahas dalam sebuah memo. Oke, jadi topiknya ya. Kemudian yang terakhir yaitu the last one is content, yaitu isi, the message or things that written on the memo. Jadi pesan atau hal-hal yang telah dituliskan atau yang dituliskan di memo. Nah, itu adalah official memo. Next, the next one is unofficial memo. Unofficial memo or informal memo, private, pribadi. Jadi memo pribadi. Oke. Memo tidak resmi. Kalau yang official tadi resmi, sedangkan yang ini yang tidak resmi, bersifat pribadi. Oke. An official memo is just a memo commonly used in everyday life, whether addressed to friends, relatives, or family. This memo does not involve any institutions or organizations. Jadi, memo tidak resmi ini yaitu hanya sebuah memo yang biasanya atau umumnya digunakan di kehidupan sehari-hari, yang mana biasanya itu ditujukan kepada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, atau kerabat kalian, bisa juga ke keluarga. Memo ini tidak melibatkan institusi seperti sekolah atau organisasi. Oke, jadi khusus pribadi, tidak untuk perusahaan, sekolah, dan lain-lain. Next, there are two parts of the form of the informal memo. Oke, the informal memo ada dua jenis, ada dua bagian, maaf. Ada dua bagian atau dua bentuk dari informal memo, memo tidak resmi. Yang pertama adalah head of memo. The second one is content, isi. Oke.
The first is receiver or acceptor. The second one is sender. Jadi hanya ada dua, yaitu yang pertama receiver atau penerima, yang kedua yaitu content, ada sender, ada pengirimnya. Biasanya disertakan oleh nama. Letaknya ada di paling bawah. Oke, structure of informal memo. Struktur dari memo yang tidak resmi yaitu hampir sama, cuman bagiannya lebih sedikit. Oke. Yang pertama sama ada to, yaitu artinya apa tadi? To artinya untuk. The recipient, private, friends, family, organizations, and etc. Oke, maaf di sini harusnya tidak organisasi ya. Friends, teman, keluarga. Jadi sifatnya itu penerimanya pribadi. Oke, from itu dari, yaitu dari pengirimnya siapa. Oke, next, content, isinya, message delivered by the sender. Isi pesannya itu disampaikan oleh pengirim. Next, name, nama dari si pengirim. Biasanya kalau yang tidak resmi itu ada nama di bawahnya. Oke. Example of source message or scraps of official and unofficial. Jadi di sini Nabi menyertakan dua contoh. Yang pertama yaitu official memo. Apakah artinya official? Official yaitu artinya resmi, memo yang resmi. Contoh memo resmi itu ada to, from, date, subject. To artinya adalah untuk, berarti untuk penerimanya. From itu dari, yaitu pengirimnya. Di sini contohnya adalah Ahmad Fajar selaku head manager, kepala manajer. Date, apakah artinya date? Date itu artinya yaitu tanggal. Tanggalnya ditulis bulan terlebih dahulu, February. Nah, cara bacanya bagaimana ini? 15 TH 15. Oke. Februari ke-15, tahunnya 2015 boleh, 2015 juga boleh. Kemudian yaitu ada subject atau kepentingannya, halnya apa? Topiknya yaitu our company's anniversary, yaitu ulang tahun perusahaan kita. Next Sunday we are going to celebrate our company's anniversary. It will be held at 10 a.m. on February 20th, 2015. There will be bazaar and door prizes for the employees. I hope you can attend these celebrations on time. Jadi, yang ini yaitu bagian dari contain. Oke. Next Sunday, Sunday itu artinya yaitu apa? Sunday itu artinya minggu. Minggu depan atau di hari minggu yang selanjutnya kita akan menyelenggarakan atau memperingati ulang tahun perusahaan kita. Ini akan diadakan jam 10 kalau AM itu pagi. Kalau PM itu malam. Jadi 10 AM jam 10 pagi pada bulan Februari yang ke-20 atau tanggal 20 Februari tahun 2015. There will be a bazaar. Akan diadakan bazar dan door prizes, hadiah-hadiah untuk employees, yaitu artinya pegawai. I hope you can attend these celebrations on time. Saya harap kamu bisa menghadiri perayaan ini tepat waktu. Itu untuk yang official. Yang selanjutnya yaitu unofficial memo. To mom, untuk ibunya. Mom artinya ibu. Mom, I borrowed your clutch bag. The one with black suit, collar, and 2 side pockets. I need it for Bima's birthday party tonight. Thank you so much, Putri.
Oke, ini yang contoh yang unofficial, tidak resmi atau pribadi, ditujukan untuk ibunya. Tadi contohnya untuk teman, kerabat, dan keluarga juga boleh. Ibu, mom, bu, I borrowed, saya meminjam your clutch bag, tas Anda. The one with black suit color, yang salah satunya dengan warna hitam, and two side pockets, dan dua saku. Pockets artinya saku. I need it, saya membutuhkan ini for Bima's birthday party tonight. Untuk ulang tahunnya si Bima, pesta ulang tahunnya Bima malam ini. Thank you so much, terima kasih banyak Putri. Jadi perbedaannya official sama unofficial. Kalau official itu lebih lengkap, ada to, from, date, subject, dan content. Oke, sedangkan yang unofficial biasanya hanya ada to, dan yang lebih membedakan lagi yaitu ada nama di sini. Nama pengirimnya ada di sini. Kalau yang official, yang resmi itu pengirimnya ada di from sini. Kalau yang unofficial biasanya ada di bawah sini. Dan di sini dia cuman ada to. Oke, tidak lengkap. Nah, itu untuk contoh dari official dan unofficial. Oke, dan harap kalian semua sudah paham ya tentang memo. Oke, selanjutnya about menu. Cara bacanya menu, menu, menu. Bahasa Indonesia dibaca menu. Oke, tapi kita dalam bahasa Inggris dibaca menu. Menu is a list of foods and drinks equipped with their respective prices provided and displayed to attract customers and give value to a certain amount of money on the food offered. Jadi, menu itu adalah sebuah daftar dari makanan dan minuman yang dilengkapi dengan harga-harga yang representatif yang disediakan dan diperlihatkan untuk menarik pelanggan dan memberikan harga atau nilai pada makanan yang disajikan, yaitu dengan jumlah uang secara tertentu. Itu pengertian dari menu. Oke, jadi secara umum menu itu sebuah daftar harga, daftar makanan, minuman, kemudian ada harganya. Oke, untuk contohnya kita bisa lihat setelah ini. Nah, di sini oke, ada beberapa contoh menu. A. Chicken, yaitu menentukan bahan makanan, menentukan jumlah alat, menentukan jumlah personil. Restoran menentukan, biasanya menu itu ada kalau di makanan dia itu menentukan bahan makanannya, menentukan jumlah alat yang digunakan, dan menentukan jumlah personalia atau orang-orangnya. Kalau di restoran yaitu menentukan table setup, alat-alat untuk makannya, menentukan jumlah dan jenis alat makan, cutleries, menentukan jumlah personalia. Untuk steward yaitu menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti cutleries, dish, dan lain-lain. Guest yaitu tamu sebagai alat atau media penuntun dalam menentukan pilihan, sebagai pedoman dalam membeli makanan. Oke. The structure of menu. Strukturnya yaitu yang pertama ada appetizer. Appetizer yaitu hidangan dengan rasa dominan kecut dan disajikan dalam porsi kecil. Hidangan appetizer ini biasanya untuk menimbulkan selera makanan. Nah, untuk di luar negeri itu ada 3 jenis menu yang disajikan. Yang pertama yaitu appetizer, bisa disebut sebagai hidangan pembuka. Biasanya itu adalah sup. Rasanya itu dominan ke kecut, jadi tapi porsinya kecil. Itu yang dinamakan appetizer, yaitu hidangan pembuka atau makanan pembuka. Kemudian the second, yang kedua, main course atau hidangan utama. Main course, hidangan utama.
adalah makanan yang dihidangkan sebagai makanan pokok pada tamu. Jadi, ada hidangan pembuka, ada hidangan utama, dan yang terakhir ada dessert. Dessert, dessert adalah berbagai jenis makanan yang dihidangkan pada akhir acara makan atau makanan yang dihidangkan paling terakhir. Bisa disebut hidangan penutup. Biasanya, kalau appetizer di dalam pembuka contohnya adalah sup, kalau main course biasanya di kita itu menggunakan nasi atau potatoes, artinya kentang. Meat itu adalah daging, such as biasanya contohnya seperti beef itu daging sapi, fish daging ikan, chicken itu adalah ayam. Sauces pakai saus bumbu-bumbu, vegetables yaitu adalah sayuran, etc. ini artinya etc. dan lain-lain. Kalau yang hidangan penutup biasanya adalah fruits, yaitu apa? Buah-buahan. Bread or cake. Bread itu artinya roti, cake itu adalah kue, ice cream, pasta cake, roti dengan pasta-pasta seperti itu. Oke, ini adalah contoh dari menu. Alex Studios Pool Bar, quality foods and drinks at cool prices. Nah, contohnya itu biasanya ada hamburgers, ada pilihan makanan, ada makanan, ya, makanan. Kemudian ada juices, drinks. Pak Hanafi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Pak Hanafi sekali lagi mengucapkan mohon maaf. Semoga kalian paham apa yang kita pelajari ini. Jika ada pertanyaan, silakan japri ke Pak Hanafi atau tulis di kolom komentar. Selamat belajar dan semoga kalian bisa mengerjakan apa yang akan ada soal nanti. Oke, Pak Hanafi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.